Selamat datang di Start News. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ada amunisi baru yang akan memperkuat lini serang skuad Garuda? Simak terus video ini untuk mengetahui rencana besar Shin Tae-yong dan potensi kejutan yang bisa terjadi. Arsitek Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuka pintu untuk mendatangkan amunisi-amunisi baru bagi skuad Garuda, termasuk bagi lini serangnya. Penambahan amunisi itu dimaksudkan untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat sebelum terjun ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bermain di putaran itu pada 5 September 2024. Indonesia lolos ke putaran ketiga usai menempati posisi kedua klasemen akhir grup F. Rizky Ridho dan kolega meraih 10 poin dari 6 laga, unggul 4 poin dari Vietnam yang ada di bawahnya. Termasuk Indonesia, ada 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing fase grup putaran ketiga akan digelar di Kuala Lumpur pada 27 Juni nanti. Daftar tim lolos putaran ketiga. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara, yang dibagi menjadi 3 grup. 18 negara itu diambil dari juara dan runner-up grup pada putaran kedua. Berikut adalah hasil pembagian pot drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pot 1, Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot 2, Australia, Qatar, Irak. Pot 3, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania. Pot 4, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Pot 5, Cina, Palestina, Kirgistan. Pot 6, Korea Utara, Indonesia, Kuwait. Lantas siapa lawan Timnas Indonesia? Timnas Indonesia jadi satu dari 18 negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantaran berada di pot 6, Indonesia bakal mendapat lawan-lawan berat pada putaran ketiga nanti. Indonesia akan berada di grup yang sama dengan negara dari pot 1 hingga 5. Skenario paling menantang, Indonesia akan bersaing dengan Jepang, Qatar, dan Arab Saudi. Jelas ini bukan grup yang mudah dan bakal sulit bagi Indonesia. Skenario yang mungkin lebih mudah bagi Indonesia adalah berada di grup yang sama dengan Iran, Irak, Yordania, Oman, dan Palestina. Di atas kertas, Indonesia masih bisa bersaing di grup ini. Tim berjuluk skuad Garuda itu bakal melahap 10 pertandingan. Timnas Indonesia sudah mempunyai 10 pemain keturunan lewat jalur naturalisasi. Sebut saja Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Nathan Choyaon, hingga Tom Haye. Selain itu, ada juga Ivar Jenner, Justin Hubner, Shane Patinama, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Jai Idras. Menunggu Martin Paes, Timnas Indonesia masih memiliki Martin Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas itu belum mendapatkan persetujuan FIFA terkait perpindahan federasi. Memang, jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan untuk dinaturalisasi lagi, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga tidak puas dengan lini depan Timnas Indonesia yang diisi oleh Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Dimas Drajat. Dari 9 gol, hanya 2 dari penyerang. Dari 8 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia mencetak 9 gol. Namun, hanya 2 di antaranya yang berasal dari penyerang, yaitu Ragnar Oratmangoen dan Ramadan Sananta. Ragnar Oratmangoen dan Ramadan Sananta mencatatkan namanya di papan skor ketika Timnas Indonesia menghajar Timnas Vietnam 3-0 pada 26 Maret 2024. Terbaru, ketika Timnas Indonesia membungkam Timnas Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2026, 2 gol dibuat oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus mengevaluasi diri dengan baik. Saya akan terus mencari pemain lini depan yang lain, ungkap Shin Tae-yong. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Tuliskan di kolom komentar, menurut kalian siapa yang harus Shin Tae-yong datangkan untuk memperkuat skuad Garuda? Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Start News.